Otoritas pendudukan Israel mengumumkan bahwa kilang minyak Bazan di Haifa ini mengalami kerusakan parah. Kondisi ini terjadi setelah militer Iran meluncurkan serangan selama 12 hari menyasar wilayah-wilayah Israel pada bulan Juni yang lalu. Diketahui kilang minyak tersebut memasok sekitar 2/3 konsumsi bahan bakar Israel. Namun, kilang tersebut menjadi salah satu fasilitas vital yang rusak parah akibat gempuran militer Iran. Tak hanya kilang minyak ke pembangkit listrik pusat, kemudian ada jaringan pipa dan infrastruktur operasionalnya juga mengalami kerusakan parah. Hal ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun perintah darurat. Pendudukan Israel mengeluarkan perintah darurat sementara untuk merehabilitasi kilang minyak Bazan, sehingga ini memungkinkan pemulihan cepat tanpa perlu izin bangunan sambil memberlakukan pembatasan lingkungan yang ketat. Nantinya, rehabilitasi akan mencakup perawatan lingkungan yang komprehensif untuk lokasi kontaminasi akibat serangan. Selain itu, ini juga mempersiapkan laporan untuk memastikan bahwa indikator lingkungan ini tidak memburuk. Sebelumnya, Iran juga mengklaim jika serangan yang mereka luncurkan menimbulkan kerugian besar di Israel. Sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di wilayah pendudukan dilaporkan hancur total. 5 tentara Israel dilaporkan tewas saat terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan Palestina di Gaza. Namun, otoritas Israel diduga mencoba menyembunyikan jumlah tentara yang tewas tersebut. Kabar tewasnya 5 tentara ini dikonfirmasi oleh Tentara Pendudukan Israel pada Selasa 8 Juli 2025. 5 tentara yang tewas ini merupakan anggota dari Brigade Netzach Yehuda. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit infanteri tersebut terkena bom yang ditanam oleh para militer di pinggir jalan. Selain menyebabkan IDF tewas, serangan Hamas juga mengakibatkan 2 tentara lainnya luka parah. Kondisi ini terjadi akibat ledakan alat peledak selama pertempuran yang sedang berlangsung di jalur Gaza Utara. Tak berselang lama, media Israel melaporkan jumlah yang berbeda dari laporan IDF. Disebutkan jika korban luka di antara tentara pendudukan ada 14 orang. 2 orang menderita luka kritis, 6 luka sedang, dan 6 luka ringan. Perbedaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kurangnya informasi mengenai kondisi yang terluka. Israel diduga menyembunyikan jumlah korban luka sebenarnya dengan tujuan merekayasa kesadaran publik Zionis. Dengan begitu, kekebalan sipil selama perang terus berlanjut. Kapal kargo di Laut Merah dilaporkan terus-menerus diserang. Akibatnya, kapal tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Serangan terhadap kapal kargo di Laut Merah ini mulai bergejolak sejak Senin 7 Juli 2025. Laporan adanya penyerangan ini diungkapkan oleh Operasi Perdagangan Maritim Inggris. Dikutip dari The Times of Israel, kapal kehilangan aliran listrik. Tak hanya itu, menurut pemantau maritim, kapal kargo tersebut ini juga mengalami kerusakan besar. Kapal-kapal kecil terlihat mengelilingi kapal tersebut dan terus-menerus meluncurkan serangan. Dilaporkan perlawanan Houthi di Yaman yang didukung Iran ini kembali meningkatkan serangan terhadap pengiriman dalam beberapa hari terakhir. Seperti diketahui, Houthi bersumpah akan menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel. Tindakan ini dilakukan untuk membela rakyat Palestina dari agresi yang dilakukan oleh militer rezim Zionis.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.